Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini Javier Rumarafi dengan slogan kuliah online menyenangkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada teman-teman sekalian tentang teknik multiplexing. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk. Jadi multiplexing itu adalah meningkatkan efisien menggunakan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Bentuk paling umum adalah FDM dan TDM. Jadi FDM sendiri itu bekerja dengan sinyal analog atau transmisi simultan. Kalau TDM itu bekerja dengan sinyal digital atau dapat juga sinyal analog dengan frekuensi tunggal dengan pembagian waktu. Nah, ini merupakan gambaran dari teknik multiplexing. Multiplexing dilakukan oleh peranti elektronik yang dikenal sebagai multiplexer atau MUX. MUX menerima input sinyal dari berbagai peranti komputer, memanfaatkan signal ini ke dalam satu aliran data dan menghantarnya menggunakan satu media penghantar komunikasi. Dan DMUX adalah piranti yang memecahkan sinyal yang digabungkan oleh MUX ke bentuk sinyal asal. DMUX menerima satu aliran data dari satu media penghantar komunikasi, memecahkannya ke dalam bentuk sinyal asal dan menghantarkannya ke beberapa piranti komputer. Nah, ini tujuan dari multiplexer yaitu mengurangi media penghantar dan meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memaksimalkan data yang diantarkan di atas satu media penghantar, dan juga meminimalkan biaya transmisi dengan mengurangi biaya menggunakan satu media penghantar antara komputer host dan terminal. Dan ini penjelasan dari teknik multiplexing, yaitu ada beberapa ya, yang di sini ada TDM. TDM itu di dalamnya ada synchronous TDM dan asynchronous TDM. Ada juga frequency division multiplexing atau FDM, kemudian ada code division multiplexing atau CDM, dan wavelength division multiplexing atau WDM. Kemudian ada juga optical code division multiplexing atau ODM. Nah, masuk ke DDM dulu, yaitu penjelasannya adalah penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakaian saluran atau user. Ini merupakan gambarannya. Jadi ini merupakan sebagai frekuensi, yang ini adalah mulai dari channel 1 dan seterusnya itu sebagai waktu. Nah, ini sebagai gambaran lebih jelasnya. Ini ada putar 1, 2, 3, 4, dan data flow-nya masuk lewat sini, MUX, kemudian DMUX untuk memecahkan ke piranti yang dituju. Masuk ke synchronous TDM. Yang TDM ada dua ya. Beberapa sinyal digital diselipkan dengan waktu berbeda, dapat menyelipkan bit-bit, jadi tidak menggunakan transmisi sinkron, dan pembagian waktu ditetapkan di awal oleh sistem sumber. Slot waktu tetap diberikan pada kondisi tidak ada data sekalipun. Dan pembagian waktu tidak harus sama banyak di antara beberapa sumber, dan synchronous TDM menggunakan baseband. Nah, ini statistical asynchronous TDM. TDM berfungsi sama seperti TDM, tetapi tidak semua sumber pengirim data pada saat yang sama. STDM menangani masalah pemubaziran bandwidth pada TDM dengan menyediakan slot waktu berdasarkan permintaan atau time slot on demand. Dan multiplexer memeriksa jalur input dan mengumpulkan data sampai frame penuh. Nah, ini ada optical TDM. Biasanya itu seiring menggunakan fiber optik, setiap jalur komunikasi mesti memiliki optical TDM masing-masing. Perusahaan telepon harus menghubungkan saluran ganda jarak jauh dengan menggunakan optical TDM yang berbeda-beda, yang menyebabkan kebutuhan terhadap optical TDM terstandar dengan nama SONET, Synchronized Optical Network. Nah, ini tujuan perancangan SONET.
Di Sonet dapat memungkinkan pembawa yang berbeda saling menimbulkan kebutuhan terhadap standar pensinyalan umum yang mengurusi panjang gelombang, waktuan, struktur framing, dan lain-lain. Dan dibutuhkan untuk penyatuan sistem pensinyalan US, ada Eropa dan Jepang. Dan Sonet harus menyediakan sebuah cara untuk multiplex sinyal digital ganda, menyediakan dukungan untuk operasi, administrasi, dan perawatan. Sonet atau SDH itu sendiri ada beberapa ya teman-teman. Jadi ada Synchronous Optical Network atau ANSI standar di USA, kemudian Synchronous Digital Hierarchy atau ITU-T standar Europe, kemudian Compatible. Terus keduanya merupakan standar fiber optik untuk transmisi data kecepatan tinggi. Nah, hierarki sinyalnya yaitu Synchronous Standard Signal Level 1 atau STS1 atau Optical Carrier Level 1 atau OC1 dengan kecepatan 51,84 Mbps. Standar terendah ITU-T adalah kecepatannya 155,52 Mbps atau STM1. Masuk ke FDM. FDM merupakan setiap sinyal dimodulasikan pada frekuensi pembawa yang berbeda. Frekuensi pembawa dibuat terpisah sehingga sinyal tidak overlap. Contohnya yaitu radio broadcast. Dan kanal dialokasikan tetap bahkan pada saat tidak ada data. Dan FDM menggunakan broadband. Ini adalah diagram FDM. Yang sebelah sini adalah sebagai time, berbeda dengan yang tadi ya teman-teman. Kemudian frekuensinya itu channel 1 dan seterusnya itu di sebelah sini. Ini gambaran lebih jelasnya. Ada telepon, kemudian ada MUX, dan di sini demux. Ini adalah data flow-nya channel 1, 2, 3 untuk ke device yang lain. Nah, ini di telepon masuk ke modulator menjadi sinyal sinusoidal, kemudian masuk seperti ke summing junction, kemudian difilter karena di sini ada banyak noise ya teman-teman. Jadi difilter dulu sebelum dimodulatorkan ke telepon yang lain. Jadi biar suaranya tidak banyak noise. Masuk ke CDM. CDM merupakan kepanjangannya adalah Code Division Multiplexing yang dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yaitu TDM dan FDM. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi data seluler, yaitu CDMA. Nah, prinsip kerja CDM itu sendiri yaitu kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Kemudian untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode, yaitu chip spreading code tersebut. Untuk pengiriman bit 0 menggunakan inverse dari kode tersebut. Pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh pengguna ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Kemudian di sisi penerima, hasil penjumlahan kode-kode tersebut dikalikan dengan kode unik dari si pengirim atau chip spreading code untuk diinterpretasikan selanjutnya, yaitu jika hasil perkalian mendekati nilai plus 64 berarti bit 1, tapi jika jumlahnya mendekati min 64 dinyatakan sebagai bit 0. Dimasuk ke WDM. WDM itu sendiri digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Kemudian sinyal balok cahaya memiliki frekuensi yang berbeda, merupakan bentuk lain dari FDM. Kemudian setiap warna cahaya atau wavelet mewakili kanal data terpisah. Nah, penggunaan WDM ini sendiri ada beberapa ya teman-teman. Mempunyai arsitektur seperti FDM, sejumlah sumber menghasilkan sinar laser dengan frekuensi berbeda, kemudian multiplexer memperkuat sumber untuk transmisi melewati single fiber, dan optical amplifier memperkuat semua panjang gelombang, jadi biasanya setiap 10 km, dan demux memisahkan kanal pada tujuan dan 50 GHz per channel. ODM. Oke, masuk ke ODM. Prinsip yang digunakan pada ODM serupa dengan CDM,
Hanya dalam hal ini yang dikode adalah berupa sinyal analog atau sinar dengan pola tertentu. Oke, begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, yaitu penjelasan tentang teknik multiplexing. Apabila ada salah kata dan salah penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.